Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alam Serajab, NIM 7061118024. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Awal perkembangan HAM dimulai tak kala ditandatanganinya Magna Carta 1215 oleh Raja John Lackland. Puncak perkembangan perjuangan hak asasi manusia adalah ketika ditandatanganinya Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948. Adapun beberapa piagam-piagam hak asasi manusia. Jadi bagaimana dengan HAM di Indonesia? Menurut pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis. Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, secara resmi deklarasi dan pembukaan pasal Undang-Undang 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari PBB. Berdasarkan tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, maka bangsa Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia pada warga negaranya. Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni ada di alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Rincian hak-hak asasi manusia lebih dalam dibahas dalam pasal Undang-Undang 1945, tepatnya pada bab 10A, pasal 28A sampai 28J. Jadi bagaimana sejarah HAM di Indonesia? Mari kita simak. Pertama, pada zaman Orde Lama terjadi pada 1955 sampai 1965. Kemudian zaman Orde Baru terjadi pada 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto. Kemudian pada zaman Reformasi. Bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia? Mari kita lihat slide selanjutnya. Jadi bukti pelaksanaan HAM di Indonesia adalah dengan dibentuknya beberapa lembaga perlindungan HAM, yakni yang pertama Komnas HAM, yang dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang kedua, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, yang bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana bertujuan untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap berkas perkara pelanggaran HAM yang masuk. Kemudian yang keempat, Kejaksaan. Tugas utama jaksa dalam melakukan penuntutan suatu perkara pelanggaran HAM yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang kelima, yaitu YLBHI, yang bertujuan sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM pada masyarakat menengah ke bawah. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yakni yang pertama diskriminatif, kemudian yang kedua yakni perampasan harta milik orang lain seperti perampokan, kemudian yang keempat yakni penganiayaan, kemudian bully sering terjadi di sekitar kita, orang membuli. Kemudian yang terakhir yakni pembatasan kebebasan berpendapat.
Mungkin itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.